Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang. Saya saat ini sedang mengantar anak-anak sekolah dan di kesempatan ini saya mencoba memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa kalau kita berbicara tentang masalah gangguan psikosomatik, jangan bingung ya teman-teman ya. Jadi kalau psikosomatik itu adalah yang kita sebut sebagai gangguan yang berkaitan dengan masalah fisik ya. Gangguan psikosomatik itu gejala fisik tetapi disebabkan oleh faktor psikologis, dan kondisi ini bisa banyak terjadi pada berbagai macam kasus ya. Ada yang berkaitan dengan kasus gangguan cemas, ada yang berkaitan dengan gangguan depresi, bahkan ada juga gejala psikotik ya pada beberapa pasien saja, tapi tidak semuanya. Jadi perlu diperhatikan dulu, jangan bingung nih. Sebabnya banyak banget yang bingung, apa bedanya depresi sama cemas gitu, apa bedanya psikosomatik sama cemas. Padahal sebenarnya dia juga kalau misalnya dikaitkan dengan gejala. Artinya gejala-gejala depresi, gejala-gejala cemas atau ansietas itu memang ada sebagian yang mempunyai gejala fisik, yaitu misalnya gejala lambung, jantung, dan paru-paru. Jadi nggak usah bingung nih teman-teman kalau berkaitan dengan apa sih sebenarnya gangguan psikosomatik itu gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam berbagai macam video yang pernah saya tulis maksudnya saya pernah bikin videonya dan saya tulis di beberapa artikel, psikosomatik ini sebenarnya sesuatu yang sering kali kita temukan pada berbagai macam kasus-kasus kejiwaan, bahkan seringkali menjadi salah satu yang pertama kali muncul. Jadi ada beberapa orang yang bingung kenapa kok bisa gejalanya muncul seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan, memang sistem saraf pusat kita dan sistem yang berkaitan dengan organ kita itu saling berkaitan. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan, mungkin tidak semua orang memahami bahwa gangguan kejiwaan itu bisa memberikan dampak terhadap fisiknya. Tapi sebagian orang lagi sekarang sudah mulai memahami, makanya klinik psikosomatik Rumah Sakit EMC itu banyak dipenuhi oleh pasien-pasien yang 2/3-nya gejalanya itu adalah gejala fisik, bukan gejala cemas saja. Jadi ada gejala fisik dan gejala cemas, yang mana ini yang paling penting sering kita temukan di berbagai kasus. Teman-teman semua, saya berharap bahwa pada beberapa kasus yang sering kali muncul cemasnya dominan, itu biasanya berkaitan dengan adanya gejala fisik yang lama atau berkelanjutan. Maka daripada itu, pada beberapa pasien yang mengalami gejala fisik yang banyak sekali, ada beberapa kasus sering kali mengalami gejala cemas dan depresi. Dan inilah sesuatu yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua, karena bagaimanapun situasi lingkungan di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita juga mempengaruhi bagaimana kita nantinya akan bersikap atau mencoba mencari dasar bagaimana keluhan ini terjadi. Mudah-mudahan dengan penanganan yang tepat, penanganan yang segera, teman-teman yang mengalami gejala psikosomatik, di mana gejala itu bermula dari gejala-gejala fisik yang kemudian lama-lama menjadi gejala kecemasan yang luar biasa juga, atau sebaliknya gejala-gejala cemasnya membuat gejala fisiknya menjadi lebih dominan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Segera periksakan kepada dokter terdekat di tempat Anda, jangan mendiagnosis diri sendiri. Ini yang paling penting untuk kelanjutan dalam terapi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian saja. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.